Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semua. Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Oke, Perkenalkan, nama saya Wahyu Prihantono, selaku Ketua Pengurus Pusat Komunitas BBB Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya dalam webinar ekspor eceran UKM naik kelas yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat BBB Indonesia yang bekerja sama dengan PT Krista Media Pratama pada tanggal 25 Oktober 2020 kemarin. Silakan teman-teman menyaksikan lebih detailnya. Budiarso. Nah, sekarang berikutnya dari Bapak Wahyu Prihantono, Master Agent Shipper.id East Java, Jawa Timur. Nah, setelah ini nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab ya teman-teman. Tidak semua pertanyaan akan dijawab, tapi jangan khawatir bahwa nanti yang penanya-penanya ini yang kalau nanti tidak sampai sempat terjawab karena waktu, akan dijawab melalui email. Jadi mohon para penanya juga menulis emailnya di situ sehingga kita nanti para narasumber akan mengirimkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya lihat sudah cukup banyak. Silakan Pak Wahyu Prihantono, juga beliau adalah salah satu pengurus dari berbagi bersama berkembang. Ya, kita berikan tepuk tangan. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-temannya. Terima kasih Pak Daud, Pak Budi, dan teman-teman semua peserta acara malam ini. Pada kesempatan ini kami diberikan untuk berbagi pengalaman tentang ekspor eceran. Melengkapi pembicara sebelumnya, izinkan saya Wahyu Prihantono akan berbagi tentang memahami layanan logistik ekspor khususnya skala kecil atau retail atau biasa disebut eceran. Nah, Oke, next. Berikut profil saya dengan aktivitas sehari-hari. Selain sebagai kontraktor interior, ya, saya juga ditunjuk sebagai master agen shipper.id yang mana membawai wilayah Jawa Timur. Hal ini yang akan saya sharingkan malam ini kepada teman-teman semuanya. Oke, next. Menyambung pemateri sebelumnya, seperti diketahui bahwa kita saat ini ada di era bisnis 4.0, di mana ada 3 pilar utama untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk segi bisnis, yaitu marketplace atau transaksi jual beli yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus melalui media sosial dan beberapa contoh dari Pak Budiarso juga tadi itu ya. Terus ada juga yang pilar kedua yaitu online payment. Ya, online payment yaitu pembayaran yang sangat praktis, di mana tidak harus dengan cashless ya. Jadi harus dengan pembayaran secara tunai, tapi bisa melalui cashless. Itu. Terus pilar yang memperkuat berikutnya di era 4.0 ini adalah logistik, di mana semuanya sektor usaha itu sangat memerlukan pengiriman, ya, karena seperti diketahui kalau kita di Indonesia sendiri aja negara kepulauan yang dimana kita harus mengirimkan dari pulau satu ke pulau berikutnya ya. Kalau tadi Mas Bagus mindset kita harus dirubah, jangan mengirim ekspor ke luar negeri, tapi mengirim barang kita ke kota, entah itu kotanya di Malaysia, entah itu kotanya di Singapura. Mindset kita harus dirubah, kirim barang bukan ke luar negeri, tapi kirim barang kita ke kota ya. Oke, next. Nah, buat teman-teman yang sudah terbiasa jualan online akan merasakan betapa manisnya pasar dalam negeri ya. Dimana menurut data teman-teman Pos Indonesia, ini saya ambil dari data teman-teman Pos Indonesia, di Indonesia sendiri itu ada 7.000 lebih kecamatan. Nah, ini kalau yang sudah terbiasa jualan online ya, entah itu dari media sosial, di Instagram maupun di Facebook atau di marketplace yang ada di Indonesia, ini sangat manis sekali jualannya. Nah, tidak ada salahnya kalau teman-teman yang produsen kayak Pak Budiarso tadi dengan tas rajutnya
Itu coba melangkah ke negara yang lainnya gitu loh ya. Yang utama ini yang mungkin dicoba dulu lah negara yang potensial. Oke, next. Nah, seperti diketahui warga negara kita ini ada sekitar 3 juta lebih warga negara Indonesia menjadi TKI ya, yang terbagi atau penyebarannya di beberapa negara, Malaysia, Arab Saudi, Cina, Taiwan, Hong Kong ya. Itulah ini sebenarnya market yang sangat bagus dan sangat mudah untuk kita memperkenalkan produk kita di luar negeri melalui mereka. Oke, next. Berikut ini negara-negara yang paling sering kalau yang saya handle di jasa pengiriman sehari-hari ini paling sering nih teman-teman. Jadi ini ongkos kirimnya ya, ongkos kirimnya ke negara-negara yang kayak Taiwan, Malaysia, Singapura, ini nggak jauh beda dengan pengiriman kita di dalam negeri. Ya, syaratnya pun sangat mudah, nggak terlalu ribet harus menyertakan dengan dokumen-dokumen yang macam-macam lah, bahkan perlu dengan legalitas syarat apa gitu nggak perlu. Jadi sama halnya kita ngirim ke kota lain. Ya, saya misal di Surabaya ya, kita ada pembeli online dari Jakarta atau dari luar pulau, dari Balikpapan atau bahkan dari Jayapura. Ya, kita ya sama, kita ngirim ke Singapura sama Malaysia itu sama seperti itu. Nah, bahkan 2 bulan terakhir ini ada tren pembelanjaan secara online ke negara Singapura, Malaysia terutama, itu pembelanjaan produk-produk frozen food. Ya, contoh kayak ini kayak pempek Palembang, terus cireng ya, cireng, terus ada lagi kayak seblak dari Bandung kayak gitu. Itu lagi tren. Nah, ini juga ada jasa ekspedisi yang melayanin bisa pengiriman cepat, cuma sehari nyampe gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini perbedaan antara pengiriman via laut dengan pengiriman melalui udara ya. Pengiriman lewat laut itu biasanya kita sebut LCL, dan tadi udah disampaikan sama Pak Budi Wibowo. LCL itu seperti apa? Pada intinya LCL itu hitungannya secara kubikasi, yaitu 1 meter ya, 1 meter keliling itu atau setara dengan 4 kardus rokok itu ya. Ini sama. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah pengiriman melalui laut itu biayanya sangat murah, tetapi resikonya lama. Karena apa? Karena memang untuk pengiriman itu pengiriman pemberangkatannya kapal sendiri itu cuma ada kadang-kadang 1 minggu satu kali aja itu dengan negara tertentu. Terus kayak tadi Pak Budi Wibowo menyampaikan pernah ngirim tas tujuan Australia itu sangat murah, cuma 30 US dollar, atau kalau di kurs dolarnya dengan jumlah tas yang sangat banyak itu ketemunya cuma 20.000 per pieces. Bayangkan tas yang segitu banyak ngirim ke Australia ketemunya cuma 20.000, hanya 20.000. Jauh beda kayak pengirim barang dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya, bahkan lebih mahal daripada kita ngirim barang dari Surabaya atau dari Jakarta ke Wamena atau Timika. Itu jauh mahal kan, ongkos kirimnya aja udah 100.000 lebih kayak gitu. Nah, terus yang mencolok lagi untuk yang udara ya, udara itu syarat-syaratnya pun cuma nggak terlalu ribet, cuma 1 kilo pun udah bisa kirim. Nah, sedangkan di via laut itu harus kubikasi, harus skalanya besar. Oke, next. Ini gimana sih Mas cara mencari referensi forwarder yang melayani LCL? Sama halnya kalau kita balik lagi kita harus ngandalin dengan Google ya. Atau kadang-kadang teman-teman ada yang ngomong tanya ke Mbak Google aja dulu. Nah, itu ketik aja teman-teman. Jadi ketik aja jasa forwarding LCL gitu ya, Surabaya terutama, itu nanti akan muncul teman-teman. Itu akan muncul beberapa referensi.
Nah, tinggal teman-teman catat aja, terus ditelepon. Jangan malu, jangan tanyakan aja. Pak, saya mau kirim nih, semisal mau kirim keripik, bisa enggak kira-kira? Terus syaratnya berapa? Syaratnya seperti apa? Dokumen apa yang perlu kita sertakan? Tanyakan. Kalau memang syaratnya terlalu ribet, ganti ke forwarding yang lainnya lagi. Itu banyak. Di Google itu ada 100 lebih. Itu ada yang dari pusatnya ada di Jakarta, ada di Surabaya juga. Nah, itu. Oke, next. Nah, ini beberapa jasa forwarding yang pengiriman internasional ya, baik itu yang skala retail kecil ya maupun yang LCL. Itu ada DPX, ada FedEx ya, banyak. Nah, ini di teman-teman ini ada spesial sendiri. Kayak DPX ini atau sama Skynet ini dia spesialnya Singapura. Nah, kalau Aramex ATA yang saya tahu itu spesial Hong Kong, Taiwan, bahkan Thailand. Bahkan mereka bisa pembayaran COD, jadi bayar di lokasi. Tanpa perlu kita sebagai produsen ada permintaan buyer, kita kirim, kita bayar ongkos kirimnya dulu enggak, tapi yang nanggung ongkos kirim itu dibayar langsung di tujuan sama penerima di sana. Nah, untuk yang Respit Asia, ini yang saya tadi bilang, ini spesial untuk frozen food. Jadi teman-teman kalau ada jualan atau produsen semacam frozen food kayak pempek kayak gitu, itu bisa monggo dimanfaatkan pengirimannya melalui mereka. Ini dengan pusat ada di Jakarta. Jadi teman-teman kirim dulu barang ke Jakarta, nanti bisa diarahkan nanti pengirimannya ke Singapura sama Malaysia itu cuma sehari. Jadi kirim hari Jumat, hari Sabtunya udah nyampe, teman-teman. Jadi sangat sama efektif sekali dan sangat membantu teman-teman UKM. Oke, next. Nah, ini delivery proses sama halnya kalau yang domestik ya, teman-teman ya. Jadi kita ngirim barang, datang ke perwakilan mereka, ada agen ya atau agen datang atau bahkan bisa cukup ditelepon, udah tahu kayak tadi ya nyari di Google, ternyata ketemu, kita telepon, Pak bisa nggak untuk diambil barangnya ke tempat kita, ke kantor kita atau ke rumah kita. Dan nanti ada tim kurir yang ngambil. Nah, setelah barang kita diambil, nanti akan disorting di gudang mereka, inbound ya. Nah, nanti itu akan terus sampai dengan nanti last mile itu tujuan. Jadi akan dicek. Nah, custom clearance itu termasuk nanti barangnya sesuai prosedur enggak, menyalahi enggak, itu akan ada cek di custom clearance-nya. Oke, next. Nah, ini dokumen pengiriman teman-teman yang terutama untuk yang ini ya, yang pengiriman ke Taiwan sama ke Hong Kong sama ke Cina itu untuk kiriman yang retail kecil itu dokumennya cuma foto ID card penerima di sana, khususnya warga negara yang bukan warga negara asli kayak TKI gitu ya, jadi warga negara asing di sananya. Jadi itu syaratnya harus melengkapi ID card. Nah, nanti yang sebelah kiri ya teman-teman kan ada dokumen dengan huruf yang kita juga nggak tahu dan nggak mungkin ini di Google Translate, nggak mungkin. Nah, ini tugas kita sebagai forwarder atau nanti sebagai yang akan mengisi. Jadi teman-teman tahunya ini saya ngirim paket, tujuannya ini foto ID card-nya bisa enggak dikirim. Nah, yang ngisi sebelah kiri dokumen itu adalah tugas forwarder. Nah, itu nanti yang ngisi dah. Bahkan saya sendiri nggak tahu nih artinya apa, cuma tahu posisinya. Oh, yang sini harus diisi nama, yang ini harus diisi nomor ID card-nya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, fokus saja nyari buyer, nanti untuk urusan pengiriman serahkan sama forwarder. Untuk syarat dokumennya apa yang diperlukan. Oke, next. Nah, khusus teman-teman yang memproduksi produk cairan, ini kalau hampir semua jasa forwarder itu mensyaratkan, mewajibkan ya, itu harus menyertakan dokumen MSDS ya. Nah, siapa MSDS? Bagaimana MSDS ini? MSDS ini yang mengeluarkan produsen atau pabrik. Nah, khususnya teman-teman yang produksi ya harus tahu aturan MSDS-nya seperti apa, komposisi barangnya seperti apa. Nah, ini contoh yang di layar ini
contoh dari produk kutus-kutus, ya minyak oles yang dari Bali itu ya, itu kan produk UKM juga. Ini beliau udah memiliki MSDS. Nah, nanti skemanya seperti apa? Coba tinggal mencari aja referensinya. Biasanya kalau orang produksi sama chemical tuh udah paham. Oke, next. Nah, ini syarat-syarat atau yang ini ya, teman-teman harus siap beberapa syarat apa yang perlu diketahui. Hal-hal paket apa yang menjadi larangan atau ada terbatasan. Nah, ini kayak contoh rokok, terus obat-obatan, terus baterai ya. Terus bahkan ada batik ya. Batik itu ada pembatasan, terutama di Malaysia sama Singapura itu ada ini. Nah, bagaimana cara untuk biar batiknya bisa lolos? Nanti teman-teman di keterangannya tulis saja. Nah, ini pengirimannya apa? Kita ngirim clothing atau baju kayak gitu ya. Itu nanti biar apa? Biar nggak ada pembatasannya lancar gitu. Jadi ngirim berapapun masih bisa. Tapi kalau yang eceran, saya menyarankan dibagi per 10 kilo aja. Itu jadi aman. Jadi ngirim 10 kilo nggak gitu. Tapi kalau ngirim skala besar, nego sama buyer menggunakan LCL. Nah, tapi ya itu harus sabar karena antriannya. Oke, next. Nah, ini beberapa contoh kemasan dan produk-produk teman-teman UKM yang kirim. Jadi ini yang kirim ya gini, baju kadang-kadang dicampur sama produk-produk kayak herbal ya, itu ada tolak angin ya kayak gitu. Itu jadi satu kemasan. Jadi di kardus sama di bubble wrap kayak gitu aja. Yang penting aman, packingnya aman. Karena apa? Karena perlakuannya kadang-kadang dari gudang satu, gudang kedua itu kan mesti ini ya ada banyak perlakuan. Jadi harus benar-benar packingnya aman. Nah, ini contoh produk kutus-kutus. Terus tadi udah disampaikan juga sama Pak Budi. Itu beberapa produk, salah satunya kayak crispy pare ini. Nah, teman-teman UKM khususnya yang produk makanan, selain harus 2 bahasa, sisi belakangnya tolong dipastikan komposisi ya, komposisi ingredient itu loh. Nah, itu harus nutrisinya berapa, itu harus juga tertera gitu. Karena beberapa negara itu sebagai syarat pokok. Nah, yang sebelah kanan paling pojok ini tiwul ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, saya nggak punya produknya, nggak ini. Nah, ini tiwul aja bisa dikirim ke luar negeri. Waktu itu saya ngirim ke Taiwan ini, kirim. Oke, next. Nah, oke, next. Nah, ini beberapa kemasan yang kirim yang sehari-hari saya handling ya. Itu kalau yang packingnya nggak jauh beda sama yang eceran, itu nggak jauh beda kalau kita ngirim paket-paketan untuk online shop ya. Jadi cuma di kardus, terus di plastik lagi, di bubble wrap, terus di lakban. Nah, terus dokumen-dokumen penyertanya itu taruh depan sendiri biar kelihatan. Nah, kalau mungkin produknya kecil 2 kilo bisa ditambahin tulisan untuk gift aja kayak gitu bisa. Nah, ini untuk yang skala LCL. Ini beberapa forwarder yang memang menyarankan itu harus di palet kayu. Nah, sama ada menyertakan dokumen fumigasi atau anti rayap. Jadi beberapa ada syarat. Kenapa? Karena barang-barang yang ada palet kayunya ini kan ditaruh gudang. Nah, mereka akan kekhawatiran kalau nggak ada dokumen fumigasi atau anti rayap, ini akan mengganggu paket-paket yang lainnya. Kayak gitu. Oke, next. Mungkin dari saya seperti itu aja. Kalau ada yang perlu ditanya-tanyakan, monggo kita terbuka aja. Oke, makasih Pak Daud. Itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak Wahyu sudah share mengenai proses untuk pengiriman logistik baik melalui darat, laut, dan udara. Demikian webinar ekspor eceran UKM naik kelas episode yang keempat. Silakan mengikuti episode yang kelima yang berisi tentang tanya jawab yang berkaitan tentang ekspor eceran acara kemarin. Monggo teman-teman, jika ada pertanyaan bisa isi komen di bawah ini. Yang paling penting jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol lonceng ya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui kita ada materi-materi baru di channel YouTube-nya
berbagi bersama berkembang. Monggo teman-teman juga bisa lihat materi-materi lain video ya, terutama yang baru bergabung nih. Banyak materi yang sangat bermanfaat, khususnya untuk menambah ilmu pengetahuan kita untuk memajukan usaha kita. Atau bahkan bisa di-share ke teman-teman video-video yang mungkin menarik, yang sangat dibutuhkan di komunitas-komunitas teman-teman UKM. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.